Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang akan ini absen dulu. Alfi, Ilmu. Alma hadir. Arifah dir. Khairul Nisa Hadir. El Farah hadir. Tasha Hadir. Femi Hadir. Gania Hadir. Intan Hadir. Irda Hadir. Jasmine Hadir. Guntur Izin, Bu. Din Rizfiani Hadir. Ma'rif. Hadir. Sudah semuanya? Sudah. Hadir semua? Hadir. Ada sebentar. Oh iya, tadi ada yang izin. Iya, Siapa? Guntur. Guntur. Kemana katanya? Ada acara keluarga. Ada surat keterangannya ya? Ada. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai iman kepada malaikat. Sejak SD kalian belajar kan Ya, mengenai Bu. iman kepada malaikat? Ya, Bu. Di SD belajar, kemudian di SMP, tambah lagi di madrasah, ya. Tambah lagi yang masih ngaji di masjid sama guru ngajinya diajarkan. Coba iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Saya Bu. Yang Iya. kedua. Yang kedua, rukun iman semuanya ada berapa? Ada 6. Nah, satu, Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab. empat, Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada hari akhir. akhir, enam, Iman kepada qadar dan qadar. qadar ya. Tadi rukun iman itu ada 6. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Dua. Tadi ibu sampaikan kalian sudah belajar tentang
Iya, silakan. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya sepenuh hati bahwa Allah benar-benar menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang tercipta dari cahaya sebagai utusannya selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah. Bagus, coba tepuk tangan. Tahu tidak? Atau barangkali masih ada siapa lagi? Diingat-ingat materi minggu lalu, ya? Minggu lalu itu iman kepada malaikat. Ada lagi yang mau jawab? Udah cukup satu? Yang lain masih paham? Alhamdulillah, kalau masih paham kita lanjut ke materi, ya. Akan ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini sebagai bahan acuan kalian selalu dari buku paket. Di sebelah depan aja. Silakan dibuka oleh kalian, dibaca dulu tentang materi nama-nama malaikat dan tugasnya. Kalau di buku paket adanya halaman 112 sampai 116. Silakan dibaca dulu. Sambil kalian baca, ibu buatkan dulu peta konsep. Ya, Bu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Sekarang kita ke depan semua, ya. Bahasan sekarang itu tadi apa? Nama Malaikat dan tugas-tugasnya. Ya, dan tugasnya. Malaikat semuanya berjumlah ada 10. Pertama malaikat Jibril, kedua Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Nah, secara garis besarnya tugas ke-10 malaikat. Coba malaikat Jibril tugasnya Menyampaikan wahyu, menurunkan rezeki. Ya, memberi rezeki atau menurunkan hujan, meniupkan kepala, mencabut nyawa, menanyakan mencatat amal baik, mencatat amal buruk, menjaga ke surga, menjaga ke neraka. Nah, ya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, ya, pada kali ini yaitu satu, mengidentifikasi tugas-tugas malaikat. Nanti setelah kalian belajar materi ini harus mampu mengidentifikasi tugas-tugas malaikat yang barusan kalian sebutkan.
Kemudian menjelaskan tugas-tugas malaikat dan terakhir menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat. Tadi yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya tadi malaikat Jibril mendapat julukan Aruh, terus apa lagi? Amin, terus atau sering terkenal dengan istilah Ruhul Qudus. Malaikat Jibril itu tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu kepada siapa? Pada Nabi dan Rasul. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193. Coba siapa yang mau membacakannya? Ya, boleh silakan Pasha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin. Shadaqallahul azim. Artinya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193. Bagus, itu tentang dalil nakli ya, mengenai malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Tadi malaikat Mikail tugasnya Menurunkan hujan atau memberi rezeki ya. Mengenai keberadaan malaikat disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Siapa lagi yang membacakan? Silakan. Bebas. Ya, silakan Jamia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika fa innallaha aduwwul lil kafirin. Artinya, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tadi tugasnya meniup sangkakala. Pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah ini mengenai sangkakala. Ada disebutkan dalam hadis tadi yang bertanya bagaimana katanya bentuk sangkakala itu. Jawab Rasulullah, sangkakala itu seperti tanduk. Belum ngerti juga seperti tanduk bagaimana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, yang besarnya sebesar Langit dan bumi. Ya, tidak kebayang oleh kita ya, besarnya itu besar sekali ya. Bumi saja yang kita pijak, kita tidak tahu dari mana sampai mana ya. Yang kita tempati aja, yang sering kita lalui, segitu luasnya. Apalagi ini sebesar bumi dan langit. Luar biasa besarnya. Kapan sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil? saat sudah diperintahkan oleh Allah. Malaikat Israfil mendapat perintah dari Allah, yaitu 3 kali meniup sangkakala. Pertama, Menghancurkan isi dan bumi. tiupan yang pertama ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, kedengaran seluruh dunia, makhluk yang ada di seluruh dunia. Yang pertama apa? Tadi Menghancurkan seluruh dunia. Tiupan menghancurkan seluruh dunia beserta isinya. Yang pertama. Tiupan yang kedua, mematikan para malaikat. mematikan Para malaikat.
Tiupan yang ketiga, Membangkitkan kembali membangkitkan kembali kita dari alam kubur. Ya. Dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang sudah meninggal dunia dibangkitkan kembali. Ya. Nah, ketika bangkit dari alam kubur berbeda-beda menampakkan wajahnya. Ada yang bersinar, itu tergantung amal masing-masing ketika masih di dunia. Berikutnya, malaikat Israel tadi apa tugas malaikat Israel? mencabut nyawa. Nyawa. Ya. Malaikat Israel mencabut nyawa. Mengenai ajal seseorang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sejak kita lahir hari apa, tanggal berapa, kalau kita akan jadi apa, itu sudah ada dari tangannya ya. Hanya kita yang tidak tahu. Kita meninggal kapan, makanya ya, ada itu tidak memandang usia. Ada yang baru lahir, meninggal. Ada yang sudah tua renta ya, masih bertahan hidup. Itu hanya Allah yang Maha Kuasa. Kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal kita. Tidak bisa ditahu. Tidak bisa dimungkiri, tidak bisa apa ya? Ya Allah, saya tidak mau meninggal sekarang. Tidak bisa seperti itu karena semuanya sudah ada takdirnya dari Yang Maha Kuasa. Tadi sampai malaikat Israil. Mengenai dalil nakli tentang malaikat Israil terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 11. Barisan mana yang belum ya? Barisan ini sudah pasang, ini udah ganingan. Coba barisan sana Alfi, coba bacain. Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum wa wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, katakanlah malaikat maut yang Israil untuk mencabut nyawa mu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat 11. Selanjutnya yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar tugasnya menanyai orang yang Sudah mati di alam kubur bersamaan dengan malaikat nakir. munkar dan nakir menanya di alam kubur. Katakan tidak doanya ya. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ya, kita kan dikuburkan. 40 langkah orang yang mengantarkan, ya, orang yang mengantarkan kita sudah pulang dari pemakaman kita. Jaraknya 40 langkah. Ya. Nanti 2 malaikat itu akan bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu? Terus apa lagi? Apa agamamu? Apa agamamu? Siapa Siapa nabimu? Nah, bisakah dihafalkan oleh kita? Bisa dihafalkan? Tidak. Tidak bisa dihafalkan oleh kita ya. Orang yang bisa menjawab yaitu orang yang beriman, yang banyak amal solehnya. Awas jangan ketukar, ada amal soleh, ada amal salah ya. Nah, amal salah harus kita hindari, amal soleh harus kita kerjakan, bahkan harus lebih banyak kita kerjakan. Selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat raqib mencatat amal baik manusia. Baik mencatat amal baik. Bagus, kalian berarti konsentrasi ya. Mencatat amal baik manusia. Kemudian selanjutnya Malaikat atid. Atid ya, raqib dan atid. Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid
dua malaikat itu. Ada tulisannya. Umpamanya hari Senin tanggal 6 Oktober 2021 jam 1 kamu membaca Al-Quran. Ada tulisannya. Suka membaca Al-Quran? Suka. Biasakan ya. Minimal setelah sholat fardu. Laki-laki emang tidak punya halangan ya. Bisa continue. Setelah sholat fardu tidak usah banyak-banyak, terserah. Mau 1 ruku boleh, atau mau 10 ayat boleh, kuat 1 surat boleh ya. Terserah kebiasaan kita ya. Kalau dibiasakan kita setelah sholat fardu membaca Al-Quran, sekali tidak membaca merasa ada yang kurang, merasa ada yang kurang. Apalagi kalau menjelang malam sebelum tidur ya, baca dulu Al-Quran itu lebih baik. Kemudian tadi teh malaikat apa? Malaikat atid mencatat amal buruk. Walaupun di tempat sembunyi, perasaan kita tidak ada yang melihat. Nah, kita harus ingat, ada yang bersama kita, Allah dan 2 malaikat. Ada juga apa? Setan. Nah itu. Kalau kita berbuat salah, umpamanya menemukan uang teman, kita ambil. Berarti teman namanya apa? Mencuri. Mencuri perbuatan baik, perbuatan salah. Perbuatan salah berarti dicatat oleh malaikat atid. Nah itu kita harus selalu ingat. Berikutnya malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Menjaga di neraka. Malaikat Malik menjaga di neraka. Siapa yang akan masuk ke neraka ini? Orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman, yaitu orang kafir. Orang yang tidak beriman baru sampai ya di jembatan Siratal Mustaqim sudah tiba-tiba menemani siapa di neraka itu? Setan, iblis. Bahan bakarnya di neraka apa? Manusia dan batu. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya Menjaga surga. Surga. Maukah semuanya berkah di surga? Mau. Ya, tentu umat yang beriman dan beragama Islam semuanya mengharapkan kelak masuk Surga. Kalau mau masuk surga, silakan perbanyak kalian amal Soleh. kerjakan perintah ajaran agama Islam. Selanjutnya akan ibu bagi kelompok ke dalam beberapa kelompok kan? Karena pembelajaran kita masih pembelajaran tatap muka terbatas, siswanya pun tidak semuanya, hanya sebagian dari satu kelas dibagi 2, berarti ini sedikit. Satu kelompok cukup 3 orang. Kalau normalnya satu kelompok harus ada 5 orang. Karena sebagian ya terbatas, cukup 3 orang saja. Silakan ngatur sendiri untuk berkelompok atau mau ibu tunjuk? Ibu tunjuk boleh ya. 3 orang ya. Alfi ya. Elvara dan Nia bertiga, silakan berkelompok duduknya. Ya, kita namanya Maghrib, Irda dan Fasa. Silakan
Silakan nyebutnya di situ aja boleh. Pak Alfi. Alfaranya, katanya di sini. Ya, silakan berkelompok duduknya bertiga. Satu meja keliling 3 orang ya, seperti biasanya kita berdiskusi. 3 orang. Ya, sini maju. Iya. Silakan. Coba ke depan kelompok 2. Satu orang saja perwakilannya ya. Iya di depan di sini. Yang lain tolong diperhatikan ya. Silakan. Kelompok 2 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan tentang malaikat Ijroil, Munkar dan Nakir. Yang pertama yaitu malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil tugasnya yaitu mencabut nyawa setiap makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Ijroil dikenal sebagai istilah malaikat maut. Malaikat Ijroil bertugas mencabut nyawa dan dituliskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini berarti setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti akan menemui ajalnya masing-masing. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan dan sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz jauh beribu-ribu tahun yang lalu. Yang kedua yaitu malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas untuk menanyai orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketiga yaitu malaikat nakir. Tugas malaikat munkar dan nakir sama yaitu menanyai dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Orang yang sudah mati di alam kubur akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir setelah para jamaah yang sudah dalam pemakaman berlapas selama 40 langkah. Berikut pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, diantaranya yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jika orang yang di alam kubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ia akan menunggu sampai kebangkitan hari kiamat dengan penuh kesenangan dan penuh kebahagiaan. Sebaliknya, jika orang yang ditanya di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, pasti akan dihukum sampai hari penghakiman dilaksanakan. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau masih belum ada yang bisa dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas-tugas dari malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat segala amal baik yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat segala amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Raqib dan Atid bertugas secara bersama-sama. Yang satunya ada di sebelah kanan dan yang satunya ada di sebelah kiri. Seperti hadis Rasulullah SAW yang dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seorang hambanya. Satu sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya.
Kemudian, apabila orang itu mati, Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, "Hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid, dan takbir, sehingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hambaku itu." Hadis riwayat Abu Al-Syekh dan Tabrani. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan dua kelompok lagi, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan tentang malaikat Malik dan Ridwan. Pertama, malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik bertugas memberi siksaan pada umat manusia yang melakukan dosa-dosa selama hidupnya. Ia merupakan sosok yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Malaikat Malik menjaga pintu neraka bersama malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah berjumlah 19 beserta malaikat Malik sebagai pemimpinnya. Malaikat Malik tidak pernah tertawa ataupun tersenyum, dan malaikat Malik beserta malaikat Jabaniyah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa kasih sayang sedikit pun. Kedua, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan tadi jelaskan dalam hadis dan Al-Quran bahwa malaikat Ridwan adalah penjaga pintu surga, dan tidak ada satupun hadis yang menyebutkan nama Ridwan sebagai penjaga pintu surga secara jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tugas malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul. Allah menegaskan tentang malaikat Jibril dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin." Malaikat Jibril mempunyai julukan yaitu Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Jibril tidak hanya menyampaikan wahyu kepada Rasul, tetapi dia juga mengajarkan agama melalui Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, seperti mengatur air, hujan, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya yang ada di bumi. Malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Dia memegang trompet suci itu terletak di bibirnya selama berabad-abad sampai menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan pertama untuk menghancurkan dunia, dan tiupan kedua untuk mematikan para malaikat. Tiupan ketiga untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Barusan kalian sudah mendiskusikan tentang 10 malaikat dan tugasnya. Nah, barangkali masih ada yang belum paham tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Coba siapa yang mau bertanya?
Bebas siapa saja silakan, mau dari belakang dulu boleh, depan dulu boleh, tengah dulu boleh, silakan. Siapa yang mau bertanya tentang malaikat dan tugasnya? Saya Bu. Boleh, silakan berdiri biar yang lain tahu. Saya ingin bertanya, apa sih hukum beriman kepada malaikat Allah? Saya mohon jawabannya. Kedengaran semua pertanyaan dari pasar? Apa hukum beriman atau jelaskan hukum beriman kepada malaikat Allah? Siapa yang mau menjawab? Boleh berdiri lagi, silakan. Hukum beriman kepada malaikat yaitu hukum fardu ain, artinya wajib diimani, jika tidak akan bersalah. Iya, bagus ya. Fardu ain itu wajib bagi setiap umat Islam. Kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Percaya semuanya ada malaikat? Percaya. Masih ada yang bertanya? Saya Bu. Boleh, silakan berdiri jadinya. Berilah 3 contoh beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Saya mohon jawabannya. Terima kasih. Iya, bagus ya. Ini kedua pertanyaan yang bagus, boleh. Sebutkan tiga contoh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, silakan. Sebut namanya. Nama saya Amalda Putri. Saya akan menjawab pertanyaan jadinya. Yang ke-1, selalu bersikap jujur dan baik. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya. Gimana Dania jawabannya? Ya, betul. Iya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa dulu ya? Ada coba angkat tangan tadi. Ada berapa orang? 1, 2, 3. Ibu minta laki-laki dulu, belum ada laki-laki. Silakan. Saya semuanya, saya ingin bertanya apa hikmah beriman kepada malaikat? Nah, kedengaran semua pertanyaan dari kemarin? Kedengaran. Apa hikmah atau jelaskan hikmah beriman kepada malaikat? Silakan siapa yang menjawab? Boleh, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Abdi Topik Lamidaya. Saya mau menjawab pertanyaan dari malaikat. Untuk hikmah beriman kepada malaikat, yang pertama, menghindarkan manusia jika ingin berbuat buruk atau perbuatan tercela. Yang kedua, merasa takut jika telah melakukan perbuatan maksiat atau akan berbuat maksiat, karena dirinya yakin bahwa segala perbuatan tidak akan lepas dari pengawasan malaikat. Cukup Bu. Boleh, gimana Mari? Iya, tadi ada 2 orang lagi yang mau bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu ya? Yang tengah 2. Boleh ini dulu. Saya Firda Julia ingin bertanya apa perbedaan antara manusia dan malaikat ketika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, siapa yang mau jawab? Boleh, berdiri silakan. Nama saya Alfara Dirina ingin menjawab pertanyaan dari Rida. Perbedaan antara manusia dan malaikat ketika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya yaitu manusia seringkali mengabaikan, bahkan menunda atau mendurhakai pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat, dia tidak pernah mengabaikan, bahkan dia selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana jawabannya? Iya, terakhir pertanyaan terakhir, kasihan tadi udah angkat tangan. Silakan yang terakhir. Sebutkan 2 tugas yang pernah dilakukan malaikat Mikail bersama malaikat Jibril. Ada yang mau jawab? Boleh, silakan berdiri. Nama saya Siti Khalifah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Musika. Malaikat Mikail itu sering bertugas dengan malaikat Jibril. Salah satu contohnya adalah saat malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk menyucikan hati Nabi Muhammad. Malaikat Mikail adalah yang membawa air Al-Kausar atau air Zam-Zam. Yang kedua adalah malaikat Mikail juga ikut bersama malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj. Sekian dari saya. Gimana jawabannya? Udah bisa mengerti? Ya. Selanjutnya silakan buka halaman 120 ya. Halaman
jelaskan tentang malaikat Jibril. Sekarang penjelasan oleh masing-masing, silakan ditulis di LKPD-nya. Ya, silakan. Seumpama di LKPD tidak cukup, boleh di kertas terpisah. Silakan dikerjakan oleh masing-masing, itu pemahaman sendiri. Nanti udah selesai dikumpulkan. Ya. Silakan. Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Ya, dari nilai silahkan dibagikan lagi. Satu orang ada ke depan boleh diambil. Barusan pekerjaan kalian sudah diperiksa, ya. Ternyata ada yang benar, ada yang salah jawabannya. Tapi kebanyakannya benar. Berarti hanya sebagian kecil yang belum paham, ya. Tadi mengenai nama malaikat dan tugasnya. Yang belum paham, tolong didengarkan, ya. Mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ya. Nama malaikat atau jumlah malaikat ada seberapa semuanya? 10. Sebutkan 1. Jibril. Tugasnya Menyampaikan wahyu. 2. Mikail. Tugasnya memberikan rezeki untuk dia. Israfil. Tugasnya Menyusun pahala. Israil. Mencabut nyawa. Munkar. Menanya manusia sampai jalan kubur. Nakir. Menanyakan manusia di alam kubur. 7. Tauhid. Mencatat amal perbuatan baik manusia. 8. Atid. Mencatat amal buruk manusia. 9. Amin. Menjaga kata-kata. 10. Ridwan. Menjaga segala. Paham semuanya? Paham. Pahimna. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu beritahukan untuk materi minggu yang akan datang supaya kalian bisa mempersiapkan. Karena sekarang banyak kan media belajar, tidak harus media tetap. Buku pegangan saja, buku ini, ya. Nih. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10, ya. Ada di, selain buku cetaknya ada di elektronik, ya. Bisa oleh kalian di HP, ya. Bisa dipelajari di rumah. Ya. Jangan lupa minggu depan apa materinya? Hikmah Beriman kepada malaikat-malaikat. tolong dipersiapkan oleh kalian, ya. Ya, Ibu.